Welcome back to Too Easy to Gaming bersama saya Iwan di game kita Ragnarok X Next Generation. Seperti yang kalian ketahuin, kita baru aja ada update besar ya guys. Downloadnya aja sampai 2 GB lebih untuk update-nya kali ini. Update untuk event-event di bulan Desember ini. Ada event-event Natal, event Demon Slayer, ada Gold Pass baru, ada Job 22, dan juga ada sistem Kafra VIP-nya yang baru yang dinamain Kafra Plus sekarang. Nah, kita mau ngebahas sedikit soal nerf juga yang ada di implementasi baru ini. Karena gue mainin Monk, ada skill Monk yang di nerf yang namanya Call Spirit ya. Kita bisa cek di mail ini. Di sini ada update-nya, ditulis skill Monk yang Call Spirit itu di nerf. Jadi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan Spirit Spill jadi lebih lama. Nah, kita lihat di sini Call Spirit-nya yang sekarang ini setiap 9 detik dapat 3 Spirit Spear. Kalau di skill Call Spirit yang lama ini itu tiap 4 detik kita dapat 1 Spirit Spear. Ini kalau kita lihat yang baru ini kesannya lebih cepat ya, karena untuk setiap 3 detik 1 Spirit Spear. Tapi sebenarnya enggak guys, karena di surah ini ada skill yang namanya Rising Dragon, dimana kalau kita lihat di sini skill Rising Dragon-nya itu, di sini kita ada baca deskripsinya, jarak antara Call Spirit berkurang 2 detik. Jadi sebenarnya di Call Spirit yang lama itu tiap 2 detik itu menghasilkan 1 Spirit Spear. Kalau di yang baru ini, karena dia 9 detik dikurangin 2 detik, itu berarti 7 detik untuk 3 Spirit Spear. Sebenarnya ini lebih lama dibanding Call Spirit yang sebelumnya. Dan karena dia membutuhkan waktu yang lebih lama, damage kita itu jadi drop banget Monk ini yang main Heavy Knuckle ya. Nah, kita bisa cek di sini Spirit Spear-nya. Lalu kita coba di sini kita pakein blessing-nya dulu, lalu Rising Dragon-nya. Nah, kita habis itu kita lihat nih power attack-nya. Kalau full Spirit Spear-nya itu 31 ribuan. Itu ada total 10. Kalau kita pakai Gate of Hell, nah itu dia berkurangnya lumayan ya. Jadi sisa 4 stack, lalu sekarang generate-nya jadi lebih lama. Gate of Hell ini tiap 1 detik cooldown-nya, jadi cepet banget dia udah bisa di casting lagi. Dan Zen ini cooldown-nya 12 detik, Rising Dragon tiap 30 detik, jadi nunggunya itu terlalu lama. Jadi Spirit Spear-nya itu nggak akan kuber, dan kalau nggak ada Spirit Spear, power attack-nya itu cuma jadi 11.000 doang. Ini pengurangan damage yang signifikan banget. Kalau dulu di Heavy Knuckle ini, kalau kita DPS ini damage per detiknya dulu itu sampai 1 jutaan. Sekarang berkurang sampai 700 ribuan doang. Nah, kita coba nih. Spirit Spear-nya nggak ada guys, nggak ke generate. Ini update yang sungguh membuat surah player yang main Heavy Knuckle jadi males mainin lagi ya guys. Untung gue udah mau ganti job ke Roju ntar, jadi update ini nggak gitu pusingin lah ya, karena cuma sebentar lagi udah emang mau berubah ke Roju. Nah, lalu kita juga mau lihat update yang
berikutnya Kafra Plus. Yang trial Kafranya udah dihapus ya guys, cuma ada yang trial Kafra biasa ini, lalu ada 2 level di atasnya yang mempunyai privilege yang lebih banyak daripada yang biasa ini. Lalu juga di 3 ini mempunyai title yang beda-beda dan hanya bisa 1 yang aktif. Di yang sahabat Kafra ini ada penambahan bonus demi-human, plants, brutes, damage sebesar 1%. Kalau yang kedua ini 2%, kalau yang ketiga ini 3%. Selain di title itu ada juga privilege yang lebih. Nah, kita lihat di yang kedua ini, kalian bisa langsung hidup lagi kalau mati, dan ini bisa 10 kali setiap harinya. Jadi ini berguna banget buat untuk MVP. Lalu kita bisa lihat juga di sini ada 2 mate rings yang telling yang bisa dibeli setiap hari 2, dan ini gunanya untuk summon Kafra. Jadi kalian bisa jual beli item kayak di Sunrise. Lalu kalian juga bisa akses storage. Jadi buat yang AFK nggak usah balik-balik lagi ke town, bisa langsung summon on the spot terus AFK lagi. Yang di sini, perbedaan yang di sini 2 mate rings Clarice di sini bisa untuk teleport juga. Jadi itu kelebihan yang summon Kafranya di yang level yang ini. Lalu kita bisa lihat juga ada privilege lainnya di KVM ini, bisa 3 kali bebas pengurangan poin kalau kalah. Lalu kita bisa lihat juga di bawahnya ada bonus poin di showdown. Jadi kalau setiap hari bisa ekstra 15 poin tambahan. Setiap minggu ada 3 kali showdown. Jadi bonus poinnya bisa 45 poin. Ini berguna banget karena untuk dapetin poin di showdown itu susah banget. Harus bener-bener hoki banget, dapet job yang pas, dan harus bisa survive sampai terakhir itu susah banget. Oke. Untuk update yang berikutnya yang mau gue bahas itu Guild Pass. Nah, kita lihat di sini Guild Pass-nya ini baru. Kalau Guild Pass yang lama itu rewardnya itu cuma Dead Brands, Life Supply Pack, kurang menarik ya. Tapi kalau di sini itu ada tambahan-tambahan reward yang menarik yang seperti kalian bisa lihat di bawah ini. Dan di sini itu kalau kalian lihat itu untuk setiap satu levelnya itu butuh 300 Guild Pass experience. Nah, untuk mendapatkan Guild Pass experience ini kalian harus nyelesain Guild Order. Jadi setiap satu Guild Order kalian dapat 1. Nah, di sini kalian bisa lihat. Oke. Kalau di sini Guild Pass-nya itu bisa sampai level 80. Kalau setiap satu level itu 300 experience, berarti kalian itu butuh 24.000 experience. Berarti harus selesai 24.000 guild order. Dan ini kalau dibagi 31 hari, itu berarti setiap harinya harus selesain 774 guild order. Jadi mau nggak mau ini pasti harus refresh. Nah, dan untuk nge-refresh guild order itu kita butuh kristal 2000. Dan kita pas nge-refresh guild order ini, itu tuh kita dapatnya advance guild order. Nah, kita lihat dulu di sini ada guild order yang ada waktunya, time-nya. Itu kalau kalian bisa selesain 100 advance guild order, kalian bisa dapetin satu guild order yang ada waktunya ini, yang limited time ini.
kita coba selesain dulu ya. Untuk gold order yang biasa ini dapat gold coinnya 3. Kalau yang gold order yang limited time ini kita bisa dapat koinnya 10. Nah, kita coba selesain dulu ya gold order ini, terus nanti kita bisa ngeliat advance ordernya seperti apa. Kita selesain dulu. Oke. Lalu kita refresh. Nah, kalian bisa lihat ini yang advance order. Jadi kalau kalian nyelesain ini nanti yang bar yang di atas ini dia akan bertambah. Kalau kalian punya item yang lebih, ini masih worth it untuk dikerjain ya. Kalau misalnya kalian item-itemnya harus beli, mungkin ini kurang worth it ya guys. Karena yang pasti kalian akan spend kristal lumayan banyak untuk selesain advance gold order ini. Di advance gold order ini coba kita cek dulu ya, kita ada bahannya nggak. Harusnya item-item seperti muspelium ini masih gampang ya, kita masih bisa mining sendiri. Lalu kalau item-item seperti silver ore, iron ore, gold ore yang level 1 itu juga harusnya masih gampang ya dan nggak mahal. Cuma kayak berasa nggak worth it aja ya kalau kalian harus beli untuk nyelesain advance gold order. Ini sih pendapat pribadi gue aja ya, mungkin kalian bisa punya pendapat yang berbeda, mungkin kalian masih berasa itu worth it untuk dikejar ya. Tapi personally ini gold ordernya ini kayaknya lebih cocok untuk sultan ya, karena kalau tiap hari disuruh nge-spend seperti ini kayaknya kita nggak akan cukup. Ujung-ujungnya pasti akan beli juga barangnya di gold exchange. Nah, menurut kalian gimana? Apakah worth it ini untuk dikerjain? Tentunya bagi yang mau ngejar rewardnya, banyak rewardnya yang menarik, mungkin bisa dicoba ya kalau kalian butuh punya item yang lebih untuk spare yang bisa ya dipakai untuk tukar ini jadi gold coin. Nah, terus kita lihat juga nih di gold pass ini yang reward bawah ini, kalian rewardnya yang bawah ini kalian harus ngambil yang satu lalu baru bisa ngambil yang kedua, jadi nggak bisa di skip. Tadinya gue pikir ngambil yang kita mau aja, tapi nggak bisa. Ternyata kalian harus selesain dari satu lalu selesain baru bisa dapet yang kedua, nggak bisa di skip. Kalau untuk ngejar sampai 80 itu kalian butuh kurang lebih 2 atau 3 level setiap harinya. Berarti kalian butuh 100 sampai 150 gold coin setiap harinya. Yang pastinya kalau kalian nggak nge-refresh itu nggak akan bisa dapet 150 gold coin. Jadi kalau mau ngejar 80 itu akan mahal banget setiap harinya untuk nge-refresh, dan untuk kalau nggak ada itemnya kalian harus beli itemnya. Tapi gue juga masih nggak tahu ya apakah 80 itu susah banget atau enggak. Kalau menurut gue personally sih nggak worth it ya.
Nah, sekian aja untuk update kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Kalau suka videonya, kalian bisa klik like dan juga bisa subscribe. Thank you.